Mudah-mudahan teman-teman sekalian, ini cara kita untuk menghadapi masa depan. Kita tidak membenci Jokowi, kita tidak membenci Ahok, kita tidak membenci Taipan. Kita tidak membenci, kita cuma bilang tolong dipikir ulang. Ayo kita baik-baik ke depan. Bener nggak? Tolong dipikir. Wong kita ini mudah kok. Ini turunan iblis, ibaratnya ya. Itu sudah hafal sama macam-macam. Semua diterima di pulau ini. Siapa yang tidak diterima, betul enggak? Semua diterima. Atau orang Barat, orang Arab, semua diterima. Tidak ada masalah di sini. Nginep di rumah orang di kampung juga dengan senang hati kok, dikasih makan kok. Kita tidak anti siapa-siapa. Tidak ada rasisme di Indonesia. Jangan pernah ngomong di Indonesia ada rasisme. Kita menerima mereka semua sejak berabad-abad yang lalu. Cuman aja kok pek kabeh rek. Wingi kos mari ngono kok tuku nggone kos iki. Mari ngono sak omahe kok tuku. Mari ngono aku dadi pembantu rumah tangga iki wis ngene carane iki. Dadi sutek iki ono ngene carane. Asu pekati Cina. Kita ndak anti loh Mas. Kita ndak anti loh ya. Tolong ingat, kita ndak anti siapa-siapa. Kita terima semuanya. Terakhir sekali, jin pun kita terima. Dan sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda, tolong jangan benci jin. Tadi saya tanya Cak Fuad itu di Ar-Rahman itu, kenapa kok Fabi ayyala irobikuma? Tadi Ali ingat, kita di mobil bilang, Ali mengatakan mungkin suami istri. Enggak, ada kemungkinan jin dan manusia gitu kan. Terus Cak Fuad melegitimasi, itu maksudnya jin dan manusia. Seluruh surat Ar-Rahman itu untuk jin dan manusia. Jadi kita sama jin, dengan jin itu kompak. Kenapa kalau ada jin merasuki atau siapa merasuki kamu tuduh itu jin, terus kamu keluar. Nanti aku bacakan mantranya Nabi Sulaiman. Itu kejem banget karo jin. Kejem banget. Asal dikit-dikit ada bahkan di syuting tuh. Menangkap jin. Wah. Kamu kok kejem amat sih sama sesama makhluk Allah. Akhirnya datanglah utusan masyarakat jin ke Kadipiro. Cak, tolong bilang sama manusia, itu yang nakal jin itu cuma ndak ada 0,01%. Bayangin kalau yang nakal itu 5% aja dari jin, yang jumlahnya beratus-ratus kali lipat dari bangsa Indonesia. Kalau mereka nakal, setiap sidang kabinet kesurupan kabeh. Bener nggak? Setiap orang Jumatan, khotibnya kesurupan. Setiap sekolahan di kelas, gurunya kesurupan. Setiap orang tidur dengan istrinya, suaminya diganti jin. Dan mereka mampu melakukan itu semua. Ayo, awas engko. Mas iki sampean temen kok. Demikian standing comedian. Jadi Mas, ojo terlalu cemas. Ayo kita pahami seluas-luasnya ya, supaya Anda tetap bergembira dan Anda tidak membenci orang yang menyakiti Anda. Karena Rasulullah tadi mengatakan, Cak Fuad dulu pernah menjelaskan, kalau orang Yahudi itu kalau dipukul dia membalas. Bahkan itu menjadi hukum. Kalau orang Nasrani sangat arif, dipukul pipi kanan, pak, ngomong. Kalau Islam, kata Cak Fuad di Padang Bulan, Islam sangat rasional di tengah-tengah, itu namanya ummatan wasaton. Kamu punya hak membalas. Tetapi kalau kamu memaafkan, itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu Pak. Gitu. Dan itu yang saya tawarkan di Kendiri Cinta. Kita tidak menjadi golongan, kita tidak akan bikin golongan independen untuk mencalonkan gubernur. Enggak. Kita melepas Anda semua, Anda jangan percaya sama saya. Anda jangan percaya sama Cak Fuad, sama siapapun. Percaya kepada Tuhan, kepada Muhammad, dan kepada yang benar. Saya tidak ada, Anda ada masalah. Cak Fuad tidak ada, Anda ada masalah. Gitu loh. Jadi jangan menjadi kultus. Maka tadabbur jimaiyah ini tidak menghasilkan madhab. Ya toh? Madhabnya macam-macam, tidak ada masalah. Kemarin tuh ada siaran yang ngimami tarawih nganggo ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dibales sen. Ya. Iya kan na'budu ono ngono iku. Ya sembuhku mazhab capo-opo karo iku. Jadi di sini mazhabnya juga macam-macam, tidak ada masalah. NU, Muhammadiyah mau apa, itu semua hasil tafsir. Tapi harus dikembalikan kepada tadabbur. Anda boleh masuk NU, boleh masuk Muhammadiyah, boleh masuk mana saja, boleh milih mazhab yang mana saja. Tapi kembali kepada tadabbur, yaitu bahwa outputmu lebih rahmatan lil alamin untuk siapa saja. Betul enggak, Mas? Oke. Tepuk tangan untuk iblis. Jadi kalau saya kembalikan kepada Anda, Dek, jangan lupa Allah sendiri mengatakan begini, wahai manusia, engkau tidak makan kecuali aku kasih makan. Padahal kan Allah mengatakan, bekerjalah kamu, fantasyiru fil ard, untuk mencari nafkah kan. Tapi begitu kita cari nafkah, Allah mengatakan, kamu tidak makan kalau tidak aku beri makan. Wahai manusia, engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jadi itu dialektikanya begitu. Sama dengan doa tadi itu. Gitu loh. Nah, kamu jawab begitu. Kamu tetap berusaha supaya lebih beriman. Tapi nanti Tuhan jangan kayak Tuhan bilang, wahai hambaku, engkau tidak beriman kecuali aku kasih hidayah kamu untuk beriman. Ayo piye gue. Ayo. Sampean ngewo. Masa ngomong ngono sampean? Kan enggak bisa bilang gitu. Ya nikmatilah, Allah begitu tuh nikmati, karena itu cara Allah bercinta dengan kita. Memang Allah seperti itu. Dan Allah itu maha pecinta yang luar biasa. Bayangin, malaikat itu percepatan speednya itu kan 5 gini, satu harinya malaikat pada manusia 50.000 tahun. Jadi kalau kamu hidup sehari sama malaikat di sana, di sini sudah 50.000 tahun. Gak mek wis tuwek kon. Wis dadi akeh kon kabeh dadi akeh. 50.000 tahun. Wis dadi akeh to. Apa iku? Badar besi. Hajar jahanam. Virus. Wis bisa jadi akeh. Allah sendiri itu menyebut dirinya itu hanya 1000 tahun speednya ketika menemui kita. Jadi Allah itu aneh, itu Allah itu aneh itu. Dan betapa dahsyatnya Allah itu. Ya coba Anda, Allah kok maha bersyukur itu ya coba. Asyakur kan, Allah asyakur, Allah maha bersyukur, kan enggak rasional toh. Tuhan kok bersyukur lah. Piye toh kuwi? Itu memahaminya kalau dengan tafsir tidak bisa. Kok Allah maha bersyukur? Tapi di lain pihak Allah mengatakan, wahai manusia, meskipun engkau berbuat baik setinggi gunung, aku tidak tidak bertambah kemuliaanku. Meskipun kamu berdosa seluas lautan, tidak berkurang kemuliaanku. Kan gitu. Gitu. Terbalik kan omongannya. Yang tadi bilang aku maha bersyukur. Dan bersyukur itu kan orang yang butuh sesuatu terus dikasih bersyukur. Iki Gusti Allah butuh apa? Butuh apa Gusti Allah? Gusti Allah gak butuh apa-apa. Tapi dia bilang aku maha bersyukur. Kan asik gitu. Sampean nih. Jos. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Begitu Allah merendahkan dirinya, Allah neguk sampai ke tadabbur tafsir. Maka huruf alif lam tadi, alif itu Allah yang maha gagah perkasa, tegak. Tapi begitu dia merunduk kepada kita menjadi alif lam. Inilah atau ro. Melengkung dia, mendekat ke kita dengan speed hanya 1000 tahun dibanding satu harinya Allah 1000 tahun manusia. Sementara malaikat 50.000 tahun. Bahkan Allah di mana ada engkau, ya Pak, kalau engkau sendirian aku yang kedua, kalau engkau berdua aku yang ketiga, kan gitu kan? Jadi Allah bareng sama kita sekarang di sini nih. Dan apakah Allah yang kita gendong? Bisa gini, Mbak Suripan wis. Apakah kita yang menggendong Allah atau Allah yang menggendong kita? Kan Allah yang menggendong kita. Jadi Allah menjadi huruf ba, menampung kita. Itulah ibu, ba. Makanya kecilup, ba.
kurang jelas huruf-hurufnya Allah itu. Siluba, gitu loh Dek ya. Jadi nikmati itu dan jangan cari jawaban objektif ya, nikmati saja. Yes, iki meningkat iki imanku. Dan kalau perlu sekarang kamu jangan nunggu ujian Allah. Ujian Allah dikasih, kamu tanggung. Ayo bismillah, ya Allah, kuatkan aku, aku akan tanggung ujianmu. Tapi kalau Allah tidak mencoba, ujin dewe awakmu. Terus saya dari kecil menguji diri saya, terus tak ter, jajal. Jadi arek-arek takon nggo watu gede, aku melumah. Jeluek, kowe niku watu belek ngene iki. Hanya untuk menguji. Gitu loh, untuk menguji. Saya musim dingin di Amerika, di Eropa, Siberian winter 52 derajat. Aku metu mek nganggo jaket biasa, gak nganggo stocking, gak nganggo metu jajal. Malaikat muring-muring. Kon jajal tak jarno bongko temen kon. Ya toh? Selamat aku dikon ngelindungi kon. Gitu kan, akhirnya aku dilindungi dan aku tidak sakit tulang. Seharusnya sakit tulang saya. Karena saya 2 bulan menjadi gelandangan di Belanda dan saya benar-benar harus sakit. Tapi saya tidak sakit. Dulu pernah sakit dikit, sisanya di sini. Di apa gini tulang gini, bangkean gini. Tapi sekarang udah nggak ada. Dan seharusnya mati seharusnya. Dan sudah berkali-kali saya seharusnya malaikat akhir kon niku ngerepoti aku ya. Gitu. Gitu deh ya deh ya, yang asik sama Allah, isyik ya, yang akrab sama para malaikat, akrab sama Allah. Dan kalau ada jin melintas, kamu sapa dengan baik-baik. Kalau ada yang kerasukan temanmu, jangan diusir dia, bilang sama dia, Mas, iki bocah urung kuat, gue karo aku baik. Gitu. Itu yang membuat nyuwun sewu saya ini kan dianggap bisa gitu-gitu, dan saya kalau sudah darurat saya dipanggil untuk ngusir. Lah aku saya tidak mau ngusir saya. Wis tak cekel tok. Iki areke gurung kuat kon melok aku sik ta ya, gak apa-apa ya. Nek karo aku lah gak usah ganggu aku. Mesti tak kon tak anu tak pakani sakarepmu lah. Iki areke sakno iki ya karo aku karo tak cekel kene wis terus dia tidur. Sudah sembuh dia. Kosong lagi. Akhirnya jinnya ikut saya. Gitu loh. Terus njaluk, "Cak, aku tukono sate Padang." Aku jawabnya gampang, sate Padang dasmu. Aku dhewe angkringan kadang gak duwe dhuwit kok. Ya kon ngongkon doyol-doyol kono kok nyopet ngono. Enakmu dhewe ana jen njaluk mangan menungso ngono aku. Ya tapi dia ketawa. Wah, sampean ini lucu teman. Wah, lucu teman. Maka mereka seneng sama saya. Loh, iki karena saya tidak benci, saya tidak pernah benci, saya tidak pernah ngusir-ngusir. Ini bumi kita bersama. Allah mengatakan, ya ma'syarul jinni wal insi. Jin disebut lebih dulu di Quran, tidak pernah manusia loh. Jadi teman kita. Cuman kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya syirik kepada Allah dan seterusnya. Bahwa teman-teman, tanah aja teman kok, semut aja teman kok. Kan itu loh Mas, Mbak ya. Itu, jadi demikianlah makalah mengenai jin untuk sementara waktu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada yang kesurupan di Depok, di Pluit, di mana-mana, kalau terpaksa sebutin jenengku. Tak kandak nombah nun lho kowe. Ngono. Kemarin teman-teman yang dari Mandar dapat cerita sangat banyak dan agak wah ya Allah, kenapa engkau letakkan aku di tempat yang seperti itu? Masa ada demo dipukulin tentara di zaman Pak Harto, terus ada satu anak yang Canung, tolong aku Canun. Lah demo di Makassar njaluk tolong aku di Jogja. Canun. Tiba-tiba Mas, dia jongkok itu tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya. Yang jaraknya 15 km dari tempat demo itu. Dan dia nggak paham sampai sekarang. Dan saya bilang, enggak, kamu itu enggak demo, kamu itu memang di rumah, kamu ngelamun. Kamu itu ngelamun, tidur, kamu pikir kamu demo, terus kamu ngelendur ke depan rumah, saya bilang gitu. Loh, jangan serem-serem, saya enggak punya kemampuan apa-apa. Lah temenan Mas, itu kan soal terpaksa. Kalau Anda nyebut nama saya, terus kemudian beres masalahnya, bukan karena nyebut nama saya.
Cuman Tuhan tidak tega sama saya. Oh alah sakno arek iku wis disebut-sebut jenenge mosok gak tak marekno. Kan gitu. Bener nggak Mas? Tuhan kasihan sama saya. Kalau Tuhan kasihan sama saya dan Anda sudah serius bener nyebut saya, kan Tuhan tidak tega. Ya sudah kalau gitu tak sembuhin. Kan gitu. Bukan karena saya hebat. Gitu. Tidak ada yang manusia hebat, tidak ada. Di Ma'iyah semua harus tahu bahwa manusia tidak ada yang hebat. Tidak ada di antara kita yang hebat. Yang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Aku tuh nggak ngerti apa-apa soal gitu Mas. Ngelihat ya nggak bisa. Cuman dimintai tolong. Akhirnya aku kirim wong. Kirno, Yoyo, kadang tak kirim. Kirno terutama yang tak suruh nanganin gitu-gitu tuh. Terus begitu Kirno teko, wah, anak buah Cak Nun meneh. Loh, terkenal Cak Nun di kono. Wes, hilang Mas, hilang terus tidur lagi, masuk lagi. Kirno udah pergi, masuk lagi, ditelepon Kirno, ini kumat meneh, seje iki. Tadi suaranya gede, sekarang suaranya perempuan. Kirno datang lagi, ini bolak-balik anak buah Cak Nun. Padahal aku ya sering nang Padang Bulan loh. Jadi Allah itu bercinta sama kita dengan berbagai macam cara. Dan jangan pernah menyangka bahwa engkau memiliki kekuatan apa-apa. Dan jangan bangga dengan dirimu sendiri. Banggalah terhadap imanmu kepada Allah. Imanmu bukan engkaunya, gitu ya.